Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Anzani dengan NIM 250640009, program studi D3 Teknik Listrik. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Melaksanakan Pembangunan dan Pemasangan Saluran Kabel Tegangan Rendah. Pentingnya instalasi listrik tegangan rendah. Yang pertama yaitu sebagai energi vital kehidupan. Tenaga listrik tegangan rendah dengan kisaran 50 sampai 1000 volt AC sangat vital untuk kebutuhan energi sehari-hari di rumah tangga, perkantoran, dan industri. Yang kedua, pencegahan insiden. Instalasi yang aman dan efisien adalah kunci untuk mencegah insiden seperti kebakaran. Sekitar 40% kebakaran pemukiman dipicu oleh pemasangan instalasi yang tidak standar. Dalam pembangunan dan pemasangan saluran kabel tegangan rendah itu ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu perencanaan dan persiapan. Untuk tahap perencanaan dan persiapan yang pertama yaitu ada identifikasi kebutuhan energi. Tentukan besaran daya yang dibutuhkan di setiap rumah atau area dengan mempertimbangkan beban maksimum dan perkembangan masa depan. Selanjutnya, perencanaan tata letak kabel. Rancang jalur kabel yang efisien dan aman. Pertimbangkan kondisi medan seperti di bawah trotoar, jalan, atau area hijau. Selanjutnya, mengurus perizinan. Dapatkan izin yang diperlukan dari pihak berwenang sebelum memulai instalasi untuk memastikan kepatuhan regulasi. Selanjutnya, ada studi lokasi. Pelajari fondasi geologis, hindari akar pohon, dan periksa sistem teknik yang ada untuk mencegah konflik. Tahap 2. Persiapan pelaksanaan. Sebelum memulai pekerjaan lapangan, pastikan semua aspek persiapan administratif, prosedur, dan logistik telah terpenuhi. Pertama, siapkan SOP pelaksanaan. Pastikan prosedur operasional standar atau SOP pelaksanaan pekerjaan telah disiapkan dengan lengkap dan jelas. Kedua, sediakan alat kerja dan K3. Alat kerja, alat keselamatan, dan alat kesehatan kerja atau K3 dan alat bantu harus disiapkan sesuai kebutuhan dan SOP perusahaan. Yang ketiga, siapkan formulir terkait. Pastikan semua formulir dan dokumen terkait pekerjaan telah disiapkan dan siap digunakan. Selanjutnya, koordinasi dengan pejabat. Hubungi pejabat atau atasan terkait untuk memastikan pekerjaan dikoordinasikan secara efektif dan sesuai SOP. Terakhir, hubungi mitra kerja. Lakukan komunikasi dan koordinasi dengan mitra kerja yang terlibat dalam proyek instalasi. Tahap 3. Pemilihan peralatan dan bahan berkualitas. Jenis kabel tegangan rendah. Yang pertama ada SKUTR, saluran kabel udara tegangan rendah. Menggunakan kabel berisolasi dipilin, direntang di tiang lebih aman dari SUTR karena isolasi ganda. SKTR, saluran kabel tegangan rendah. Dipasang di dalam tanah, menawarkan keandalan tertinggi dan perlindungan optimal dari cuaca dan kerusakan. Jenis dan spesifik kabel. Yang pertama ada kabel NIM untuk instalasi dalam tembok dan bangunan. Kabel NIY cocok untuk tanah dan outdoor. Kabel PVC atau polietilen tahan kelembapan tinggi. Kabel berlapis logam untuk tanah korosif. Kabel SUA armet anti kerusakan mekanis. Tahap 4. Pemasangan kabel dan peralatan. Yang pertama, saluran udara atau SKUTR ataupun SKUTR. Yang pertama, rentangkan kabel pada tiang dengan jarak kurang lebih 40 meter. Yang kedua, gunakan isolator dan pastikan tidak ada tegangan tarik berlebih. Yang ketiga, tinggi tiang 9 meter harus aman dari gangguan. Selanjutnya ada saluran bawah tanah atau SKTR. Untuk langkah pertama, gali parit dengan kedalaman 0,9 meter untuk halaman atau 1,25 meter untuk jalan raya. Yang kedua, lapisi dasar parit dengan pasir sekitar 0,15 meter. Selanjutnya, letakkan kabel bergelombang, tutupi dengan pasir dan tanah. Selanjutnya, pasang pita peringatan di atas jalur. Tahap 5.
Penyambungan dan terminasi. Jenis sambungan. Yang pertama ada CCOA atau Compression Connector One Action untuk penyambungan antar jaringan listrik. Yang kedua, bimetal joint sleeve menghubungkan jaringan ke gardu, menggabungkan sisi aluminium dan tembaga. Metode pemasangan. Gunakan alat press atau tang press yang sesuai untuk memastikan sambungan kuat dan aman. Ikuti persyaratan PUIL 2000 untuk pemasangan kabel, sambungan, dan terminasi penghantar. Tahap 6. Pengujian dan verifikasi. Setelah pemasangan dan penyambungan, langkah krusial berikutnya adalah memastikan seluruh hasil pekerjaan sesuai dengan perencanaan dan standar yang berlaku. Ini adalah tahap membandingkan hasil pembangunan dan pemasangan untuk menjamin keamanan dan kualitas. Pertama, verifikasi kesesuaian perintah kerja. Pastikan hasil kerja yang terpasang sesuai dengan detail dan spesifikasi yang tercantum dalam perintah kerja awal. Periksa setiap komponen dan sambungan. Selanjutnya, perbandingan dengan standar berlaku. Lakukan komparasi menyeluruh antara hasil instalasi dengan standar nasional dan internasional. Misalnya PUIL 2000 untuk memastikan kepatuhan teknis dan keselamatan. Dalam pengujian dan verifikasi ada beberapa pemeriksaan dan pengujian, yaitu yang pertama ada pemeriksaan visual, periksa kabel terkelupas, sambungan kencang, dan isolasi baik. Pengujian aliran listrik, periksa kelancaran arus dan tegangan sesuai spesifikasi. Selanjutnya ada uji kebocoran arus. Verifikasi fungsi ELCB untuk deteksi kebocoran ke tanah. Yang terakhir, pengukuran resistansi. Hitung losses atau kerugian pada penghantar untuk efisiensi maksimal. Tahap 7. Dokumentasi dan pelaporan. Penyelesaian proyek instalasi melibatkan pembuatan laporan yang akurat dan sesuai prosedur untuk memastikan kepatuhan dan referensi di masa mendatang. Laporan pekerjaan. Laporan pekerjaan dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan perusahaan, mencakup rincian instalasi, material yang digunakan, dan hasil pengujian. Berita acara pekerjaan. Berita acara pekerjaan didokumentasikan sesuai prosedur yang ditetapkan perusahaan, meliputi progres pekerjaan, insiden yang terjadi, dan solusi yang ditetapkan. Peraturan dan standar ketenaga listrikan yang berlaku pada bidang ini yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, regulasi utama yang mengatur seluruh aspek ketenaga listrikan di Indonesia, termasuk penyediaan dan pemanfaatannya. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 mengatur secara lebih spesifik mengenai kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dan dari izin hingga operasional. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 memastikan regulasi tetap relevan dengan perkembangan industri. Norma dan standar yang berlaku. Kepatuhan terhadap norma dan standar adalah fondasi utama dalam setiap proyek instalasi ketenaga listrikan untuk menjamin kualitas, keamanan, dan efisiensi operasional. Yang pertama ada norma pelaksanaan kerja, yaitu ada briefing prakerja. Sebelum memulai pekerjaan, wajib melaksanakan briefing yang dipimpin oleh ketua tim untuk menyelaraskan pemahaman dan tugas. Selanjutnya ada kepatuhan prosedur. Pelaksanaan pekerjaan harus selalu taat SAS sesuai standar operating prosedur atau SOP, instruksi kerja, dan job safety analysis atau JSA yang berlaku. Yang kedua ada standar operasional, SOP perusahaan. Seluruh aktivitas pembangunan dan pemasangan harus mengacu pada prosedur operasional standar atau SOP yang telah ditetapkan secara resmi oleh perusahaan. Aspek keamanan kerja atau K3. Yang pertama ada alat pelindung diri atau APD. Gunakan sarung tangan listrik, kacamata pelindung, helm, dan pakaian kerja yang sesuai standar ketiga untuk melindungi diri dari bahaya listrik dan mekanis. Rambu lalu lintas. Instalasi rambu di area kerja untuk melindungi petugas dan pengguna jalan dari potensi bahaya selama proses pemasangan. Ventilasi. Pastikan sirkulasi udara yang cukup di area kerja, seperti manhole untuk mencegah akumulasi gas berbahaya dan kekurangan oksigen. Inspeksi area kerja.
Hindari area berbahaya seperti gas beracun, kabel listrik lain yang tidak teridentifikasi, dan kondisi tanah tidak stabil. Manfaat instalasi tegangan rendah yang benar. Yang pertama, ada efisiensi energi, mengurangi pemborosan daya listrik dan meningkatkan penggunaan energi secara optimal. Yang kedua, keamanan maksimal, mencegah korsleting, kebakaran, dan sengatan listrik yang dapat membahayakan nyawa. Yang ketiga, keandalan sistem, pasokan listrik stabil untuk perangkat elektronik dan kebutuhan rumah tangga. Yang keempat, fleksibilitas, memudahkan pengelolaan dan pembaruan sistem sesuai perkembangan kebutuhan. Yang terakhir, pengurangan biaya. Instalasi baik meminimalkan biaya perbaikan dan pemeliharaan jangka panjang. Dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa listrik aman, hidup nyaman. Pemasangan kabel tegangan rendah adalah proses krusial yang membutuhkan perencanaan matang, pemilihan material berkualitas, dan kepatuhan pada standar keselamatan. Investasi pada instalasi yang benar adalah investasi pada keselamatan dan kenyamanan jangka panjang. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.